Baik, kita akan lanjutkan materi berikutnya, tujuan disyariatkannya niat. Ini masih dalam kaidah pertama, al-umur bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada maksudnya. Sehingga yang menjadi fokus pembahasan kita itu masalah niat. Setelah kita mengetahui hukum niat, bahwa niat itu ada yang menjadikannya sebagai rukun, ada yang menjadikannya sebagai syarat, gitu kan. Ada yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, sebagiannya sebagai rukun, sebagiannya yang sebagai syarat, gitu kan. Nah, kita akan bahas sekarang selanjutnya adalah tujuan disyariatkannya niat. Ya. Yang pertama, niat ini bertujuan untuk membedakan dari adah. Maksudnya gini loh, ketika seseorang dituntut untuk berniat, nah, kenapa sih orang itu harus niat gitu kan? Al-maqsud min syar'in niyah itu adalah untuk membedakan antara ibadah dari adah. Yang dia lakukan ini ibadah atau adah gitu. Seperti yang contoh sudah saya bahas di pembahasan sebelumnya gitu. Seseorang makan, ya, makan itu kan adah, kebiasaan, gitu ya. Sesuatu yang tidak bernilai ibadah sama sekali. Tapi perbuatan makan ini bisa menjadi ibadah jika disertai dengan niat, gitu kan. Maka fungsi niat itu adalah untuk membedakan ini yang dikerjakan ini ibadah atau adah, gitu kan. Begitu pula sebaliknya, seseorang tidak makan dari pagi sampai maghrib, gitu ya, dari fajar sampai maghrib, untuk memastikan yang dia lakukan ini ibadah atau bukan, maka itu dilihatnya dari niatnya. Dia itu cuman emang gak makan atau memang dia berniat untuk ibadah. Nah, maka al-maqsud min syar'in niyah, tujuan disyariatkan niat, itu yang pertama adalah untuk membedakan ibadah dari adah. Nah, yang kedua, selain itu, ya, tujuan disyariatkannya niat itu juga untuk membedakan tingkatan dan jenis hukum dalam ibadah. Tingkatan itu rutbah, ya, fardukah, sunnahkah, gitu kan, mubahkah, dan jenis hukum itu jenisnya apakah yang dia lakukan ini adalah ada, gitu ya, melakukan sebuah ibadah pada waktunya, ataukah qadha, gitu kan, ataukah dia melakukan jenis ibadah tertentu, misalkan puasa sunnah, sunnahnya apa, Senin Kamis atau sunnahnya Ayyamul Bid, gitu ya. Nah, ini juga merupakan salah satu fungsi dari niat, gitu kan. Dengan niat itu jadi jelas yang dia lakukan ini ibadahnya ibadah yang mana, yang fardukah, atau yang sunnahkah, atau yang adakah, atau yang qadha. Karena kalau seseorang berniat melakukan sholat misalkan, ya, sholat zuhur, ya, dia niatnya niat ada, ya, niat melakukan pada waktunya, tapi dia melakukan sholat zuhur itu di jam 5 sore misalkan. Nah, maka tetap tidak bisa mendapatkan konsekuensi pahala, gitu kan, karena niat ini mempengaruhi, niatnya ada tapi dilakukan pada waktu qadha, maka tidak menghasilkan atau menggugurkan kewajiban seperti itu. Maka penting sekali kita berniat, dan niat ini salah satu fungsinya, salah satu tujuannya adalah untuk membedakan rutbah atau tingkatan dan jenis hukum dalam ibadah seperti itu. Nah, dari dua tujuan ini, membedakan antara ibadah dan adah, kemudian membedakan tingkatan dan jenis hukum dalam ibadah, muncul 4 konsekuensi. Ya. Jadi tujuan niat itu ada 2. Pertama, membedakan ibadah dari adah. Ini ibadah atau bukan? Ini adah atau ibadah? Yang kedua, membedakan rutbah atau tingkatan dan jenis hukum, gitu kan. Ini fardu atau sunnah. Ini saumnya saum apa? Seperti itu. Sholat sunnah apa? Gitu kan. Nah, dari dua tujuan ini muncul 4 konsekuensi. Konsekuensi niat seperti apa? Yang pertama, jika tidak dikhawatirkan bias hukum. Bias hukum itu kekeliruan hukum, ya. Jika tidak dikhawatirkan bias hukum antara ibadah dengan adat, maka tidak diwajibkan adanya niat. Jadi kalau sebuah perbuatan itu memang orang nggak bakal salah sangka, gitu ya. Orang nggak bakal salah paham lagi. Maka tidak diwajibkan disertai niat untuk beribadah.
Contoh amalan hati ya. Kalau seseorang itu meyakini bahwa la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, ya itu nggak perlu pakai niat gitu kan seperti itu. Atau berzikir, ya, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah itu tidak perlu diniatkan. Oh saya niat berzikir. Cukup dengan melafalkan subhanallah, subhanallah dan seterusnya, atau membaca Al-Quran, cukup dilakukan, maka itu dengan sendirinya orang tidak akan salah memahami. Ya. Orang tidak akan salah memahami, ini baca Qurannya lagi baca Quran adah atau baca Quran ibadah. Nah, nggak ada baca Quran adah gitu kan. Seperti itu. Jadi membaca Al-Quran, berzikir, amalan hati, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tanpa niat pun orang tidak akan salah paham. Maka secara fikih, ini secara fikih ya, secara hukum, tidak ada kaitannya dengan diterima atau tidaknya perbuatannya. Jadi ini secara hukum dulu. Gitu ya. Secara hukum, perbuatan-perbuatan yang tidak dikhawatirkan bias hukum, tidak dikhawatirkan keliru, dia termasuk ibadah atau adah, maka otomatis dia tanpa niat pun dia akan mendapatkan konsekuensinya. Seperti itu. Yang kedua, konsekuensi yang kedua, ibadah yang spesifik dan khusus yang tidak akan keliru dengan ibadah lainnya, maka tidak disyaratkan niat untuk menentukan jenis ibadahnya. Jadi kalau ada sebuah ibadah yang dia ibadahnya spesifik gitu kan, ibadahnya spesifik tidak akan keliru dengan jenis ibadah yang lain, maka tidak perlu meniatkan secara khusus, ya. Bukan tidak perlu, maaf, tidak menjadi syarat sehingga secara otomatis niat yang dia lakukan itu dihukumi sebagai jenis ibadah spesifik tersebut, seperti haji gitu ya. Orang kalau berhaji tanpa perlu menyebutkan ini haji yang mana gitu ya, maka otomatis dia mendapatkan hukum ibadah haji. Saum Ramadan, nah ini juga sama ya. Saum Ramadan menurut jumhur ulama, kalau ada orang yang berniat puasa saja tanpa menentukan atau menyebutkan secara spesifik saya saumnya saum Ramadan di bulan Ramadan, maka pada saat itu saumnya itu dihukumi sebagai saum Ramadan. Bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama gitu ya, selain Syafi'iyah, itu menyatakan kalau ada orang yang lupa niat saumnya saum sunnah gitu ya di bulan Ramadan, maka secara hukum saum yang dia lakukan, puasa yang dilakukan itu dihukumi sebagai puasa Ramadan. Seperti itu. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini adalah ibadah yang waktunya mudayyak gitu ya. Mudayyak, waktunya sempit, waktunya spesifik. Jadi kalau selama bulan Ramadan, puasa apapun yang dilakukan itu dihukumi sebagai puasa Ramadan. Maka pada saat itu niat tidak menjadi syarat untuk menentukan jenis ibadahnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, konsekuensi yang ketiga, pada ibadah yang harus ditentukan secara spesifik jenis dan rutbah atau tingkatannya, maka jika terjadi kesalahan niat, hukumnya batal. Maksudnya gimana nih? Seperti tadi yang saya contohkan. Saya niatnya sholat zuhur, tapi ternyata saya melakukannya di waktu asar, gitu ya. Maka pada saat itu zuhurnya tidak sah. Atau gini, saya niat sholat asar, tapi di waktu zuhur. Maka pada saat itu mau disebut zuhur atau asar, sholat yang saya lakukan itu tetap tidak sah. Ya. Kenapa? Karena zuhur dan asar itu spesifik sekali jenisnya. Dia fardu, ya, secara rutbahnya dia fardu, dan secara jenisnya itu harus jelas ini zuhur atau asar gitu kan. Seperti itu. Maka ketika salah niat, hukumnya batal. Ya. Orang yang berdiri gitu ya, melakukan sholat 4 rakaat di waktu sore hari, di waktu asar, tapi dia lupa niatnya niat duhur gitu ya, maka pada saat itu duhur atau asar tidak disebutkan, tidak dihukumi gitu ya. Artinya batal. Mau dia niat sholat duhur, mau dia maksudnya sholat asar, tapi karena niatnya niat duhur, maka pada saat itu batal hukum sholatnya. Seperti itu. Dan yang keempat, adat yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah saya contohkan tadi, berkali-kali saya sebutkan. Cuman makan saja, kalau disertai niat taqarrub ilallah, maka dengan niat itu makan ini menjadi bernilai ibadah. Seperti itu. Jadi
dengan tujuan niat ini menimbulkan 4 konsekuensi. Yang pertama, jika tidak dikhawatirkan bias hukum, maka tidak disyaratkan adanya niat. Jadi amalan-amalan yang memang tidak akan keliru orang menduga atau orang menghukumi, maka tidak disyaratkan niat. Kemudian yang kedua, ibadah yang spesifik dan khusus, ya, yang tidak akan keliru, tidak akan tertukar dengan ibadah lainnya, maka tidak disyaratkan niat untuk menentukan jenisnya, seperti saum Ramadan, gitu ya. Kemudian pada ibadah yang harus ditentukan secara spesifik jenis dan rutbahnya, maka jika terjadi kesalahan niat, hukumnya batal. Seperti itu. Adat yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Konsekuensi niat karena niat itu memiliki dua tujuan. Yang pertama membedakan ibadah dengan adah, yang kedua menentukan jenis dan rutbah sebuah ibadah, seperti itu.